Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aldi di channel Aldi Review Pusaka. Kali ini ada yang sedikit berbeda. Kalau biasanya saya mereview pusaka ori, tua, sepuh, tos, kali ini saya sedikit berbeda agar teman-teman bisa membedakan mana yang sepuh, mana yang STW, mana yang kamardikan, mana yang prosesan, dan lain sebagainya. Nah, kali ini ada salah satu pusaka dengan ornamen atau bergandik nogo, atau orang perkerisan mengatakan ganan, keris dengan ornamen ganan. Ganan ini adalah manifestasi dari makhluk hidup, misalnya seperti nogo, singo, putut, kemudian bahkan beberapa hewan-hewan mitologi yang lain, makhluk-makhluk mitologi yang lain, dewi, atau misalnya blorong, dan lain sebagainya. Nah, kali ini ada keris nogo. Kalau kita bisa lihat detail nogonya seperti ini. Nogonya memakai kuluk, entah ini kuluk atau mekuto, tetapi yang jelas naganya ini naga-naga rojo, naga-naga raja. Kemudian kita hitung looknya dulu agar kita bisa melihat ini termasuk nogo apa, dapur apa. Mari kita looknya kita hitung dulu dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nogo dengan look 11. Dapur nogo dengan look 11. Kemudian kita juga bisa melihat, sebentar saya fokuskan dulu. Kita juga bisa melihat di sini ada semacam lancip-lancip di sini. Nah, ini yang kita sebut sebagai pudak sak tegal. Pudak sak tegal ya. Nah, dari situ kita bisa lihat nogo luk 11, nogonya pakai mekuto, kemudian badannya sampai atas. Badannya tidak hilang sampai tengah bilah atau seperempat bilah atau sepertiga bilah, tapi sampai atas. Kita bisa menyebutnya ini adalah nogo rojo atau nogo sosro. Silahkan teman-teman berpendapat. Nogo rojo atau nogo sosro. Luk 11 berarti kalau kita menyebut dengan lengkap, ini adalah dapur nogo sosro pudak sak tegal luk 11. Seperti itu. Nah, di sini termasuk sangat detail karena grenengnya termasuk greneng yang bagus, ngerawet, detail, dan tidak sembarangan. Kemudian kita juga bisa melihat bentuk naganya dulu. Sebelum kita jauh ke bentuk bilah dan lain sebagainya, mari kita amati dulu bentuk naganya. Karena apa? Karena keris ini yang ditonjolkan adalah dapurnya, yaitu nogo. Kita amati, nogonya memakai sumpingan atau ornamen di kuping. Kemudian badannya juga luas, masuknya luas begini. Nah, seperti ini. Luas. Kemudian juga giginya juga detail, termasuk detail. Nah, seperti itu. Nah, mekutonya juga bagus, tidak asal-asalan, dan bentuk bilahnya proporsional. Bentuk badan naganya juga proporsional dari bawah sampai ke atas. Lungguhnya lonogo itu lungguh-lungguh yang bagus, tidak asal-asalan, dan ini benar-benar rapi sampai atas. Oke, bisa diamati ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Memakai sumpingan, detail, jenggotnya juga bagus,
bagian bawah dahi itu sangat bagus. Kemudian juga kita lihat dari segi material. Kalau garap kita sudah lihat, oke, dari garap dulu kita lihat looknya. Looknya cukup luas, tidak terlalu rengkol, tapi juga tidak terlalu kembo. Jadi sedang-sedang. Ini kemungkinan besar mengiblat pada naga-naga Mataram. Naga-naga Mataram, naga-naga PB, seperti itu ya. Nah, Nogo atau naga ini juga memiliki berbagai versi. Naga Surakarta berbeda, naga Yogyakarta juga berbeda, naga Jawa Timur berbeda, dan bahkan naga-naga di luar Jawa juga berbeda. Tetapi kita mari fokus kedua dulu, Solo dan Jogja. Ini masuk naga jenis Solo atau Jogja. Kalau kita lihat, silahkan searching teman-teman. Silahkan searching Nogo di Jogja. Nogo di Jogja bentuknya cenderung tambun atau jebebek kalau orang Jawa mengatakan, lebih simpel, lebih jebebek, kemudian juga lebih bulat. Tetapi kalau Nogo Solo itu lebih gebyar, lebih gagah, dan lebih berwibawa. Seperti ini. Lah ini termasuk menurut jenengan, menurut teman-teman semuanya, seperti ini Nogo Solo atau Jogja. Mari diamati, oke. Atau bahkan naga Bali. Nah, oke. Kalau menurut saya ini adalah Nogo Solo, tetapi ini juga terpengaruh dari daerah-daerah etan, daerah-daerah timur. Mungkin dari Jawa Timur atau dari Bali, seperti itu. Cukup menarik. Kemudian selanjutnya kita beralih ke bilah material. Ini yang paling penting dalam keris. Selain utuh, garap, pamor juga berpengaruh, material juga berpengaruh. Nah, kita lihat dari segi material dulu. Materialnya ini cukup bagus karena apa? Karena milah. Walaupun ini Nogo STW, tidak baru, tidak lama, tetapi cukup milah. Konsep dari 3 material yang utama adalah besi, kemudian bahan pamor dari nikel atau dari meteorit, kemudian baja. Nah, ini sudah ada gradasi warna hitam, abu, dan juga putih, atau seperti ini sudah dianggap putih. Putih, abu-abu, dan hitam. Itu yang kunci yang harus teman-teman pegang. Konsepnya itu. Ini sudah memenuhi kriteria itu. Kemudian kita lihat keris ini memiliki pamor miring. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, menurut saya dan menurut beberapa teman-teman di sini, ini adalah pamor buntel mayat. Oke? Buntel mayat ya teman-teman, bukan buntel mayit. Buntel mayat. Karena apa? Menurut beberapa sumber yang saya baca, kemudian saya cocokkan dengan pendapat para sesepuh, mayat itu artinya bukan jenazah atau mayit. Mayat itu artinya miring dalam bahasa Jawa, bau sastro. Ketika saya membuka kamus bau sastro, mayat artinya adalah miring. Buntel mayat. Jadi proses pembuatan pamor ini adalah pembuatan pamor dengan cara dibuntel, bahan pamor dibuntel dan kemudian miring. Nah, ini bisa dilihat bentuknya miring. Nah, ini termasuk dalam pamor miring. Nah, untuk mengetahui pamor miring yang baik dan benar, bisa dikatakan pembuatan pamor miring yang berhasil adalah dari rapatnya bilah,
kondisi bilah. Nah, itu ada yang boncel atau ada yang pecah atau tidak. Nah, keris ini sangat utuh, tidak ada boncel, tidak ada pecah. Oke, seperti itu. Kita lihat. Oke, karena ada azan, saya akan akhiri video ini dan teman-teman bisa langsung mengamati saja ya. Oke, langsung diamati saja. Oke, melanjutkan dari pembahasan saat tadi, ciri pamor miring yang baik adalah yang rapi dan tidak mengalami pecah wojo, pecah material. Nah, keris ini tidak mengalami pecah material, padat, jelas, rapi, dan pamornya juga tertata. Oke, seperti ini. Sehingga walaupun ini keris tidak terlalu lama, tetapi kita bisa menyimpulkan bahwa ini keris tidak keris koden, atau bahkan keris ini adalah pesanan khusus. Kita bisa mempelajari bahwa keris-keris dengan ganan seperti ini dibuat dengan lebih sulit. Bahkan terkadang demi keuntungan semata, beberapa oknum sudah mengatakan keris seperti ini keris sepuh. Tetapi di video selanjutnya atau kapan-kapan lah, saya akan menjelaskan bagaimana sih membedakan keris sepuh dengan keris baru, kemudian dengan keris STW. Itu bagaimana saya akan menjelaskan sesimpel mungkin, sederhana mungkin agar teman-teman bisa membedakan dengan cara yang benar. Oke, mungkin itu saja. Silahkan diamati. Selamat mempersaksikan keris Nogo Sosro Pudak Sak Tegal Lok 11. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.